kita melihat para pasukan dari tim Indonesia berhasil membalaskan dendam dengan Aurora Turki bersama Ranger Mas dan juga partner saya. Oh, yang akan mengawal ya. Ini by the way first time aku nge-cast tim Indo. Iya, grup dari stage? grup stage. Oh, Tidak ada, aku iya. selalu di awal kan. Oh iya betul. Iya, dan selalu menjadi penonton yang deg-degan. Dan bahkan Sans, kali ini kita tahu damage yang diberikan oleh sosok seorang Chow di early game itu benar-benar sangat mengganggu. Dan posisi dari Valentina itu sendiri juga sangat sulit untuk kalau dia nggak dapat level 2. Benar. Jadi mau nggak mau dia harus paksa loh. Yes, dan kita ini kali kedua ya melihat untuk Loi dari Rosa di MSC. Bahkan kemarin Rosa dengan Loi-nya nyamperin Link, Pak. Iya, Gimana ini Louis dari Rosator and Travel mencoba mengerikan, tapi Sigi Boom memberikan pressure terhadap Kelra. Double jab, berbahaya Kelra, jangan lupa kan bisa first blood tadi di area top lane. Cukup mengerikan ya pastinya, dan lihat bagaimana pressure yang diberikan terhadap Sans. Karena memang by range Valentina kan nggak jauh, jadi kayak bakal lebih mudah lagi untuk bisa memaksimalkan dari duality powernya. Oke, tapi jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka tidak boleh terprovokasi oleh early invasion dilakukan oleh tim Aurora. Apalagi kalau dia bisa bermain terbang, rotasi dengan teleportnya kemanapun. Dan itu akan sangat memicu team fight. Bisa jadi triggernya adalah mau turtle di dia team fightnya di atas. Iya, dan bisa siapa aja yang nanti dikirim ya. Yes, betul sekali. Oke. Pagu bakal coba dipaksa kali ini. Deadly Magic dikeluarkan, tapi nampaknya TNG juga tidak mau kalah dari segi poking damage. Coba tuh memukul ke arah Keyboy, ke arah belakang. Tapi Lutfi masih bertahan malah menghadapi Luna. Yap, sebenarnya masih kuat juga ya untuk bisa menahan bagaimana damage persaingan dari Lutfi. Tapi Turtle sekarang udah up. Akankah ada setup dari Onyx duluan nih, karena Kairinya udah cicil duluan juga. Pagu coba ditutup jalannya. Sans kali ini membantu pergerakan para pasukan dari tim Onyx, tapi langsung ada yang teleport ke arah Turtle. Detona berhasil mengunci sosok dari seorang Lutfi. Tapi ternyata para pasukan dari Sans yang tertinggal. Kairi berhasil melakukan steal, tapi Lunar tertakedown di sana harusnya. Tadi yang tertelan kayaknya Sans ya, sorry bukan Lutfi. Terlalu dekat para pasukan dari tim Onyx kali ini berhasil mendapatkan poin antara Turtle dan juga 1 poin kill. Is the best thing loh. Ya, ini diversion yang hadir di muka umum ya sebenarnya. Tapi first blood-nya didapetin TNC, tapi bayarannya adalah turtle-nya bisa didapatkan oleh Kairi plus poin kill ke arah Lunar. Akhirnya menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx untuk sekarang. Wah, ini banyak banget ya Sonic-Sonic yang udah datang nih ke Pari. Iya, langsung terbang ke Pari ya. Iya. Waduh, deket kita berarti ini sekarang ya. Ya kan kita ada di studio sebelah kiri situ kan. Iya, di belakang. Di belakang. Stage kita. Oke, kita balik lagi ke dalam game di mana Kera masih bertahan karena dia tahu udah pasti tidak bisa memenangkan laning atas waktu itu. Iya, jadi ngalah dulu aja sih harusnya ya. Untuk Kelranya selama ya dia nggak ke takedown juga. Dan nggak terlalu terhambat juga untuk bisa dapetin leveling yang dia inginkan. Tapi jangan lupakan nantinya IMU dengan diversion juga ini bisa dimaksimalkan untuk kita biasa ngelihat pengiriman ke arah cloud ya. Untuk bisa main jauh, terus bisa balik lagi. Itu bisa jadi opsi. Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil memberikan Deadly Magic terhadap seorang Pagu, tertakedown di depan. Aurora Turki, Pagu akan menjadi bait, tapi bait yang akan coba dimakan terus-terusan. Meanwhile di depan sana, Sans memberikan teleport. Dan informasi dari Keyboy Sans memilih untuk disengage kayaknya lebih wise. Oh iya benar, dan juga untuk Pagu tadi kenapa gak flicker? Ya udah nggak bisa selamat juga harusnya. Dia coba untuk maju lagi dengan jet kundonya. Walaupun in the end harus tetap tumbang. Sekarang Onyx, mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan bagaimana visionnya. Ada pencurian juga ke arah jungle-jungle yang dibikin sama Aurora. Pelan tapi Pasti ya. pelan tapi pasti. Ini lagi merangkai sangat-sangat pelan-pelan untuk Onyx dengan keunggulan, tapi ini dia rotasi cepat dengan ada diversion. Info, untung ada Sans di sana menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Turki. Tapi setup didatangkan kembali Detona berhasil menutup ke arah Keyboy. Dia di depan sana, Rosa menjadi target utama dari seorang Lutfi. Sigi Boom memecahkan Keyboy, tapi Lunar dia take over dari Turtle tersebut. Para pasukan dari tim Onyx mereka memilih untuk mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit, Luffy bahkan tidak bisa membendungnya.
Sans di depan sana cuma bisa memberikan gerakan sedikit saja untuk menakutkan para pasukan dari tim Aurora agar Onyx bisa mundur. Ya, dan That's it. Iya, Lutfi juga purify. Itu yang harus bisa dia gunakan melepas dari dua letih power yang bisa saja menangkap ke arah Lutfi. Karena damage-nya juga lumayan banget tadi kerasa ya. Iya. Dari Rosanya dan last hit turtle didapetin oleh Lunar. Ya dan ini barats dari Lunar, detonanya ke siapapun itu bakal dikomit oleh para pasukan dari tim Aurora Turki. Ya, tadi even pun ke Keyboy kan. Iya, ke Keyboy. Alright. Oke, masih dalam keadaan yang cukup berimbang. Goldnya juga nggak tahu. Rotasi dari Kelra, langsung ada blessing red for defensive dikeluarkan begitu saja. Tim pasukan dari tim Onyx mereka coba untuk menutup jalan. Kairi memberikan sedikit vision tapi Deadly Magic-nya di dodge oleh Tianzi. Tidak ada yang kena sama sekali bahkan Tricky Pop, KO, Sans, Detona menjadi poin kill tambahan dan bahkan Tianzi. Sky Piscer aktif. Yes, menjadi satu stack lethality dan wah flicker Detona's welcome gitu dia. Kenapa jawaban juga Barat sekarang lagi laris manis. Outer middle turret bakal coba untuk diincar oleh Aurora. Lihat Sigi Boom bakal coba untuk memberikan damage kembali Lutfi. Ambrol Dadani. Kali ini nggak bisa dibendung dan sedangkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka dipecahkan mid outer turret. Wah, ini Aurora tiba-tiba langsung unggul juga dengan 1.700 berkat banyaknya keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Turretnya, poin killnya, inisiasinya berhasil dengan banyaknya keuntungan yang akhirnya ditabung oleh mereka. Ngejauhin lagi Gold Lead. Dan ngebuat dari vision ini akan semakin terbatas untuk Onyx. Turtle nextnya bakal up soalnya. Goldnya Ul antara gold lanernya Ul jauh banget Ul. Itu 301 bayangin. 1.500 untuk gold laner itu jauh Ul. Yap, karena emang udah rajin banget kan buat ikut team fight dari Sigi Boomnya tadi. Bahkan Flicker juga dia kalkulasi damage-nya on point banget. Sementara bottom lane-nya masih coba untuk didorong sama Lutfi. Yes. Harusnya ada balasan ya untuk outer turret-nya bisa dihancurkan juga. Tapi berbeda cerita dengan Turtle yang sudah dikuasai oleh Aurora. Tapi lihat Sans! Detona! Red of Giant! Tapi di depan sana Sans masih selamat turun ke belakang. Keyboy tertake down tapi Sigi Pop! Flickernya hampir mengenai ke arah Sans. Ditargeting oleh TNC. Ditambah lihat apapun yang terjadi. TNC menjadi target utama menuju ke seorang Sans. Meanwhile Kairi nggak bisa masuk lebih dalam. Deadly Magic yang ditutup the way of Dragon! Cover dari sosok seorang Pagu. Sangat bagus membuat Kairi tertake down di depan sana dan Kelra tersisa di depan bersama dengan adanya Lutfi. Rosa Tour and Travel kembali lagi berulah. Dia ingin memenangkan semua lane dengan memastikan holy defense yang pecah. Aul, apa yang harus dilakukan Onyx untuk menambah billing menuju ke late game? Wah, ini cukup sulit ya karena ini banyak banget kejadiannya. Di sisi lain Turtle-nya masih dipegang, ada team fight dengan adanya Detona's welcome walaupun dijawab dengan Wrath of Diet, tapi ternyata itu bukan sebuah jaminan untuk counter initiate bisa dimaksimalkan oleh Onyx. Justru TNC yang tadi sekarat, dia punya kalkulasi untuk balik lagi dan dapetin poin kill. Dan kali ini Onyx juga udah kehilangan sebuah holy defense di base middle turret di menit yang ke-8. Dominasi dari Aurora sekarang akan semakin mengerikan dengan 5.500 diversion. Even pun memang bukan dalam keadaan mau offense, Yes, tapi betul. itu pasti bakal bikin dari Onyx-nya juga overthink. Nakutin dulu yang penting Ul. Iya. Nakutin dulu, apalagi ini posisinya. Semakin Aurora tidak muncul di map, itu semakin menakutkan untuk para pasukan dari tim Onyx. Entah dimanapun mereka berada, entah bermain di arah bush atau rotasi yang tidak mungkin terkalkulasi, itu sangat possible banget itu bisa keluar Ul. Yes, dan ini structure udah dihabisin. Menyisakan 3 base turret dari Onyx untuk sekarang. Iya. Di menit yang bahkan belum menginjak 12. Mereka butuh cari cara untuk nambah billing mereka masuk ke late game Ul. Setidaknya itu dulu. Setidaknya itu dulu bisa ngebuat Aurora Turki tapi 7.000 gold. Gimana caranya untuk nge-defense Ul? Ini untuk high ground defense juga lumayan minimalis ya dari Onyx. Mungkin bisa nantinya manfaatin area of effect dari Keyboy ataupun Lutfi untuk bisa ngepanish siapapun yang masuk ke dalam area defense-nya. Karena kayak sekarang untuk kontes keadaannya masih cukup sulit karena lihat penjagaan dilakukan juga sama Lunar. Dan Iya. belum lagi ini setiap rerumputan harus dijaga jangan sampai ada serangan kejut dari Rosa. Dan bahkan lihat di situ, Lunar udah kayak turret Ul. Dia berdiri diem baik dengan detonanya. Dan nggak ada yang berani bisa ngepoking dia karena Kelra belum punya kemampuan untuk bisa melakukan itu. Yes, dan kita sebenarnya juga mengingat ya bagaimana Kelra dengan Cloud akhirnya bisa jadi kuncian
untuk bisa melakukan comeback Yes. di arah mid to the late game-nya. Tapi nambah billingnya dulu. Itu dia. Nambah billingnya dulu ini seperti apa? Karena mereka udah mencoba untuk menabrak di arah mid lane. Tanpa adanya holy defense, Lord akan charge langsung menuju ke arah PS turret. Onyx, Council Game terdengar dari pasukan tim Aurora Turki. PS turret menjadi pilihan utama. Dipukul mundur di zoning out, tapi semakin di zoning ini makin bebas untuk Rosa ngedeal damage. Belum ada Duel Dragon. Tapi damage yang terlalu besar dari Rosa menakutkan para pasukan dari tim Onyx yang akhirnya merelakan turret tersebut. Dan Sans melakukan sedikit IMU. Apakah akan ada rotasi ekstrim dari Onyx untuk do or die? Wah, kayaknya resikonya masih terlalu besar ya dibanding reward yang bisa mereka dapatkan. Tapi ya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Namun, sekarang Holy Defense juga udah mulai di-trigger lagi. Fokus ke arah satu base middle turret tadi yang dilakukan oleh Aurora. Tapi Onyx juga nggak bisa yang nahan terlalu depan, nggak bisa terlalu nempel. Dispersion rotation ini bakal menjadi masalah yang harus dihindari terlebih dahulu untuk Onyx-nya. Itemization di menit ke-9 kita udah lihat 3 item untuk TNZ. Skypier sebagai item kedua dan War Axe-nya juga udah selesai. Belum lagi Sigi Boom, udah ada si Halberd juga dan Trinity Swift untuk Kelra. Masih dalam keadaan on the way. Masih on the way, masih jauh satu item terakhir. Masih butuh 2000 gold lagi untuk Kelra. Dan sedangkan 30 stack Sky Pistol yang tidak bisa dibendung dari BOD-nya TNZ ini dan BOD-nya. Walah, Jadi plus satu lagi mungkin Malefic Roar. bisa jadi. Wah, ini bakal menjadi Firar yang jahat. Jahat dan susah ditangkap sih. Tadi dicoba untuk dikenain Word of Diet, tapi dia selalu bisa memaksimalkan untargetable-nya. Dan Magicnya di dodge tadi di arah atas sama TNZ. Ini udah ngambil pohon terkokoh. Yang mungkin dari kemarin kita tahu bahkan sampai tadi juga pohon terkokoh menjadi sebuah masalah. Tapi ternyata di balik itu, pohon kali ini dari Keyboy, dia dimakan 3 kali dan Lutfi. Informasi yang sangat mahal didapatkan, tapi jangan lupakan Lunar. Dia bisa loncat kapanpun, siapapun yang bakal dimakan. Oh, Lutfi, really? Wow, hati-hati Lutfi. Dia ketarik Sokol Teamwork dengan jangkauan yang lumayan jauh ya. Ketarik itu lumayan banget dan untungnya Lutfi masih bisa selamat tanpa ter-trigger dari segi purify-nya juga. Masih aman banget, tapi teritori dari Onyx ini udah semakin minimalis. Vision mereka sangat-sangat terbatas dan mereka nggak bisa keluar terlalu jauh. Mengingat juga bentar lagi Lord sebenarnya bakal muncul, tapi ya Aurora udah nguasain hal tersebut loh. Visionnya mereka pegang, Iya, jelas. terang benderang mapnya. Jelas banget. Dan mungkin apakah itu pertanyaan gua akan terjawab loh. Apa tuh? Karena Suns udah punya IMU. Aha. Rotasi ekstrim benar-benar akan terjadi atau tidak? Kayaknya tidak. Mereka membiarkan Lord terlebih dahulu. Memastikan untuk menambah billing daripada mereka take a chance yang benar-benar risky. Tapi Kelra kali ini dibiarkan untuk melakukan clear minion di arah top lane. Yap. Tapi apakah ada BMI? Yes, ada Ya, BMI. itu yang tadi gue bilang kan, IMU ke Diversion bisa dimainin juga untuk dikombinasikan bersama dengan Kelra, Battle Mirror Image, clear dulu. Ya seenggaknya lebih aman dibanding jalan kaki. Udah Ini pasti. soalnya yang ngejutin banyak nih. Belum lagi kita tahu kan Pakito jahat nih suka Sembunyi, double dash, dan bahkan kalau kita ngomongin dengan Purify, oke dia selamat dari The Wave Dragon atau Detona, tapi apakah belakangnya bisa? Betul. Udah pasti sulit. Udah pasti sulit, karena di sini bukan hanya fisikalnya yang sakit, magicalnya ini sebenarnya yang menjadi poin terutamanya. Dan lihat Triline pushnya dimaksimalin sama Aurora atas bawahnya dijalanin barengan. Yes, siapapun yang akan menahan adanya Lord di depan mata, bakal coba ditutup tapi Pagu menuju ke arah Lutfi. Fokus mereka mencoba melakukan clear minion, 2 distraction, Detona, tapi Lutfi melakukan distraction dan Keyboy di depan sana, Duel akan dikeluarkan dari pass. Lutfi tertake dan Wrath of Triad mencoba ditutup tapi nampaknya Keyboy hilang immortality Sans. Coba untuk bertahan, TNZ masih bisa menahan damage yang diberikan dengan adanya immune, membuat TNZ tidak ter-take down sama sekali. Wah, gak ada yang tumbang. Bakal TNZ ditabrak lagi. bakal coba ditabrak. Rosa terlalu sakit damage-nya karena tidak bisa bernafas di depan sana. Mencoba menghindar dengan mendapatkan blazing duetnya. Gak mampu langsung instant kill. Bahkan di game yang pertama para pasukan dari Aurora berhasil mendapatkan kemenangan dengan one-sided game. Bukan cuma one-sided tapi 9 menit. Aurora mengamuk. Memberikan sebuah tamparan lagi untuk Onyx 9 menit saja. 9 menit. Gak ada jawaban sama sekali tadi yang bisa ditemukan.